Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, semoga saya dan antum semuanya Allah berikan kesehatan walafiat zahir dan batin. Salah satu yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah mengamalkan tibun nabawi, pengobatan nabawi, di antaranya bekam, ruqyah, fasdu, dan lain sebagainya. Ruqyah tidak asing di kalangan pondok pesantren salaf, tidak asing di kalangan santri, dan tercantum di dalam beberapa kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan sarahnya Fathul Bari, bahkan di kitab-kitab Mutaakhirin karya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, Al-Babul Faraj, dan kitab karya Imam Ghazali, Ad-Dhahabul Ibris fi Khas Ayatillahil Aziz, dan lain sebagainya. Ruqyah adalah sunnah dan dianjurkan oleh Nabi, baik pengobatan untuk medis ataupun pengobatan untuk non medis. Dan ruqyah ini berpahala jika kita mengamalkannya sesuai anjuran dan sesuai kaedah yang telah ditentukan oleh Nabi SAW, yang telah dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kitab-kitab mereka. Dalam beberapa referensi kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendasari dalil daripada kebolehan kita meruqyah adalah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Wa nunazzilu, dan senantiasa kami turunkan. Nunazzil di sini fi'il mudhari' yufidul istimrar. Kita tahu bahwasanya fi'il mudhari' adalah memberikan faedah, berkesinambungan dan terus menerus. Bahwasanya di sini Allah mengatakan, berfirman, dan senantiasa kami turunkan minal Qur'an, daripada Al-Qur'an. Sebagian ulama tafsir mengatakan min di sini min litab'id. Min bermakna sebagian. Tidak semua ayat Quran bisa dijadikan doa-doa untuk pengobatan ruqyah. Tetapi para ulama yang lain, diantaranya Al-Imam Fakhr Razi, menafsirkan min di sini adalah minil jinsi atau minil bayan, yang bermakna seluruh Al-Quran adalah obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmah, ay wa nunazzilu as-syifa' wa rahmah alladhi huwal Quran. Dan kami turunkan pengobatan syifa, penyembuhan dan rahmat yang berbentuk Al-Quran. Jadi seluruh ayat Al-Quran bisa digunakan untuk pengobatan apapun, medis ataupun non-medis. Ma huwa syifa'un wa rahmah, yang merupakan syifa. Syifa di sini Al-Imam Fakhr Razi diartikan syifa untuk penyakit-penyakit hati, syifa untuk penyakit rohani, baik akidah yang batil ataupun akhlak yang tercela. Dan beliau juga mengatakan sifat di sini bermakna untuk penyakit jasmani, al-amradul jismaniyah. Dengan kita bertabaruk membaca Al-Quran agar Allah angkat penyakit kita, baik medis ataupun non medis. Maka ayat inilah yang menjadi dasar para ulama bahwa Al-Quran juga selain obat untuk penyakit hati, penyakit akidah, penyakit akhlak, juga obat untuk penyakit jasmani, penyakit jasad, baik zahir maupun batin. Maka ada dalam satu riwayat disebutkan Nabi SAW bersabda, "Man lam yastashfi bil Qur'an fala syafahullah." Barang siapa yang tidak berobat dengan Al-Quran, maka semoga Allah tidak sembuhkan penyakitnya. Ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan hadis itu adalah barang siapa yang tidak meyakini bahwa Al-Quran menjadi wasilah penyembuh, maka Allah tidak akan memberikan kesembuhan yang sempurna kepada orang tersebut. Kemudian ayat-ayat yang lain, ada 4 ayat yang berbicara, yang menyebut kalimat syifa dalam Al-Quran. Yang pertama ayat yang tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Yang kedua, qul huwa lil ladzina amanu syifa' wa rahmah. Kemudian ayat yang ketiga, Allah berfirman dalam Al-Quran, yakhruju min butuniha syarabun
mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Dan ayat yang keempat, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum fihi shifaa'. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum fihi shifaa' wa huda wa rahmah. Ayat ini, 3 ayat ini berbicara tentang pengobatan dengan Al-Quran. 1 ayat berbicara tentang pengobatan dengan madu. Maka jika kita simpulkan di sini bahwasanya 4 ayat yang menyebutkan kalimat syifa hanya ada dalam 4 ayat ini. Seluruh Al-Quran 30 juz, hanya Allah menyebutkan syifa, betul kalimat syifa itu di dalam 4 ayat tadi. Yang 3 ayat berbicara tentang pengobatan tentang Al-Quran, yang 1 ayat berbicara tentang pengobatan tentang madu. Artinya di sini Allah menganjurkan kepada kita untuk berobat dengan Al-Quran dan juga berobat dengan madu. Sebab itulah Nabi SAW dalam hadis yang lain bersabda, alaikum bisyifa'e, hendaknya kalian dengan 2 syifa, yaitu Al-Quran wal asal, Al-Quran dan madu. Inilah yang menjadi dasar kami di dalam kesunahan dan keanjuran di dalam pengobatan dengan Al-Quran dan juga madu. Maka sangat dianjurkan bagi kita ketika kita mengalami kesakitan, ketika kita mengalami musibah, sakit, atau Allah berikan satu kesedihan, kesusahan, maka kita dianjurkan untuk istisqa bil Quran, baik dengan merenungi maknanya, dengan mengamalkan Al-Quran, agar hati kita bersih, agar akidah kita lurus, agar sifat yang tercela kita menjadi sifat yang terpuji. Dan juga dianjurkan kita untuk berobat secara jasmani dengan Al-Quran, sebagaimana hadis-hadis yang telah dijelaskan tadi. Maka sebagian ulama mengatakan kesunahan di dalam berobat dengan Al-Quran dan juga dengan madu. Inilah singkat daripada penjelasan tentang ruqyah itu sendiri, yang kesimpulannya adalah bahwa ruqyah itu doaun wa ta'widun bi qiraati syai'in minal Qur'an wa asma'illahi wa sifatihi bal atiyati syar'iyyah bilisanil arabi aw ma yu'rafu ma'na ma'an nafas li rafil illah wal maradi aw li jami'il hajatil mukhtalifah. Definisi ruqyah adalah doa dan perlindungan dengan membaca sebagian ayat Al-Quran atau Asmaul Husna dengan bahasa Arab atau selain bahasa Arab yang dipahami maknanya, dengan hembusan nafas untuk mengangkat penyakit zahir ataupun batin, dan juga untuk segala macam hajat. Maka dari definisi ini kita ketahui bahwa ruqyah bukan hanya untuk penyakit saja, untuk penyakit zahir dan batin saja, tetapi ruqyah juga bisa untuk segala macam hajat. Oleh sebab itu para ulama kita sejak dahulu sampai sekarang disebutkan di dalam kitab Al-Ilaju bil Ma qadiman wa hadisan, pengobatan dengan air sejak dahulu sampai saat ini, bahwasanya sejak zaman Nabi sampai saat ini para ulama kita, kalangan habaib, kalangan kiai, mereka selalu ketika ada orang meminta untuk menjadi wasilah penyembuhan atau hajatnya, kebanyakan mereka membaca doa-doa dari ayat-ayat Quran ataupun doa-doa zikir-zikir dari Nabi ataupun dari ulama-ulama salaf soleh, ditiupkan ke tubuh orang yang sakit ataupun ke dalam air dan diminumkan kepada orang yang meminta wasilah penyembuhan tersebut atau orang yang sakit tersebut. Sekian daripada definisi ruqyah secara singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Seberapa pentingkah ruqyah pada setiap orang muslim? Apakah harus, apakah sunnah, apakah wajib, dan kapan orang muslim itu diruqyah? Kita ketahui bahwa penyakit itu secara waqi'iyah, secara real, bahwa penyakit terbagi menjadi 2, ada penyakit yang medis dan penyakit yang non medis. Penyakit medis ya penyakit-penyakit secara kedokteran seperti
gangguan paru-paru, gangguan ginjal, jantung, batuk, dan lain sebagainya. Adapun penyakit non medis seperti ekonomi yang terhalang, yang selalu terus-menerus, selalu berkesinambungan secara sistematis. Contoh misalnya, dia ekonominya susah, sempit, dan dia lakukan apapun yang dia lakukan selalu rugi. Dagang selalu rugi, berbisnis selalu rugi, dan itu terjadi berulang-ulang tanpa ada sebab yang dia ketahui. Atau terhalangnya di dalam pernikahan, dia sudah berumur cukup, misal 27 atau 31, baik laki atau perempuan, dan dia mapan, tetapi selalu gagal di dalam pernikahan. Selalu ada hal yang seolah-olah menghalangi dia untuk ke jenjang pernikahan, baik dari sisi laki atau sisi perempuan. Atau terhalangnya di dalam keturunan, sudah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun masih belum Allah beri keturunan, padahal kedua pasangan sehat walafiat secara medis. Atau dia keguguran, 2 bulan keguguran, 3 bulan keguguran, 4 bulan keguguran, dan selalu keguguran atau hilang janin tanpa sebab. Itu diantara penyakit non medis. Atau penyakit-penyakit yang tidak wajar. Dia datang ke dokter A, katanya lambung, dokter B katanya jantung, dokter B katanya usus. Dokter A tidak harus dioperasi, dokter B harus dioperasi, dokter C bingung. Penyakit-penyakit yang hasil diagnosanya membuat bingung. Bahkan dia sudah pergi kemana-mana, minum obat di mana-mana, tidak semakin sembuh tetapi semakin parah. Atau juga mental yang tidak wajar, mudah marah, tersinggungan. Kadang dia pulang ke rumah malah bertengkar hebat dengan istri dan anaknya, tapi kalau di luar dia merasa tenang. Bahkan setiap kali dia berjumpa dengan istrinya selalu marah-marah dan emosi, memukul atau bahkan berkata kasar. Tidak ada kata-kata lembut kepada istrinya, tetapi giliran di istri-istri tetangga dia bisa berbicara lembut, padahal istrinya sendiri seolah-olah dianggap musuh besarnya. Mental-mental yang tidak wajar. Bahkan kita jumpai banyak di antara orang-orang yang terlihat secara zahir dia ahli ibadah, bahkan hafidz Quran. Ketika kita tangani karena dia punya sakit beberapa bulan tidak sembuh-sembuh, lalu kita tangani, terjadi reaksi yang parah, yang frontal. Dan ketika kita tanya, padahal dia imam di masjid, dia hafidz Quran 30 juz. Ketika kita tanya, ternyata dia ada masalah dalam kekeluargaan. Dia mudah tersinggung kepada istrinya, dia mudah marah kepada istrinya. Dan ini juga merupakan tanda daripada gangguan non medis pada umumnya. Kemudian gejala yang keempat bisa jadi mimpi buruk. Mimpi yang berkaitan dengan kuburan, mimpi melihat keranda, mimpi melihat orang meninggal, mimpi melihat dia meninggal, mimpi kain kafan dan lain sebagainya, sehingga dampaknya dia seperti mayit, mudah lelah, letih, capek, padahal sudah istirahat cukup, dan mudah tersinggung dengan orang lain, seolah-olah orang lain membenci dia semuanya, dan dia mengucilkan dari orang lain seperti dampak seperti mayit. Maka biasanya media sihirnya diolah dengan fotonya dia, rambut dia, bekas pakaian dia, dan dipendam di dalam kuburan, dibaca-bacakan dengan jampi-jampi ilmu-ilmu mantra-mantra perdukunan. Atau mimpi yang berkaitan dengan ketinggian, mimpi jatuh, mimpi naik pesawat, mimpi terjerumus dan lain sebagainya, maka dampaknya dia hidupnya bingung, seperti tidak ada tujuan dalam hidupnya. Atau yang mimpi yang berkaitan dengan air, mimpi tenggelam, mimpi tsunami, mimpi melihat banjir, mimpi menyeberangi lautan, menyeberangi sungai, maka dampaknya dia seperti mengambil air dengan telapak tangan dia, apapun yang dia usahakan selalu habis seketika. 4 gejala ini adalah tanda dia terkena gangguan non medis. Maka apabila ada 4 gejala ini, 4 tanda-tanda gejala ini, salah satunya, maka orang ini dianjurkan untuk diruqyah, karena ini tidak berhubungan dengan medis. Ada juga penyakit medis
tapi non medikal. Penyebabnya adalah non medis. Misal dia punya kista, banyak kasusnya yang nyata yang kita temui. Ada seorang yang tidak hamil, tidak punya keturunan selama 8 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Dilihat di dokter kista. Setelah diangkat kista tersebut, nggak lama 1 bulan ada lagi kista tersebut tumbuh lagi seolah-olah. Kemudian diangkat lagi, tumbuh lagi sampai dia bingung kenapa selalu tumbuh. Padahal dokter bilang tidak akan tumbuh. Maka dia datang kepada kami, dan ternyata kista itu bukan kista medis, bukan kista alami, tetapi manipulasi dari bangsa jin agar menyumbat daripada sperma laki-laki tersebut dan tidak masuk sehingga dia tidak memiliki anak. Dan ketika kita ruqyah, subhanallah, pasien tersebut muntah bahkan seperti keluar kista, dan setelah itu Allah berikan kesehatan walafiat dan kabarnya sudah melahirkan. Padahal 9 tahun dan 8 tahun dan banyak lagi kasus-kasus yang semacam itu. Belum lagi penyakit ain, pandangan. Nabi SAW mengatakan, innal aina haq, sesungguhnya penyakit mata itu benar-benar nyata. Dan bahkan Nabi menyimpulkan bahwa umatku meninggal itu di akhir zaman kebanyakan karena kena penyakit ain. Aksaru ma yamutu ba'di ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan umatku meninggal di akhir zaman karena penyakit ain. Penyakit ain itu menurut Al-Imam Fakhrazi dalam kitab Fathul Barinya adalah nadharun bistihsan masubin bihasadin min khabisit taba' yahsulul mandur fihi dararun. Pandangan kekaguman seseorang dari jiwa yang buruk, dari jiwa yang iri dengki, yang berdampak negatif kepada orang yang dipandangnya. Misal dia memandang orang itu cantik, orang itu tampan, dapat beberapa hari, 2 hari, 3 hari orang itu penyakit dan wajahnya buruk lalu meninggal. Atau dia melihat orang itu kaya tapi dia iri dalam hatinya, dapat beberapa hari orang itu jatuh miskin, mungkin rumahnya kebakaran atau kerampokan. Inilah penyakit ain. Atau mungkin dikerentak di hatinya, dia tidak suka dengan orang lain, mudah-mudahan kecelakaan, dia berkata dalam hatinya seperti itu, dan kemudian betul-betul terjadi kecelakaan. Dan inilah penyakit ain. Berbeda dengan orang yang misal orang ini sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, lalu besoknya sembuh. Ini adalah mujabud dakwah, berbeda dengan karakter yang pertama tadi. Dan di akhir zaman banyak orang yang meninggal karena penyakit ain. Dan penyakit ain ini adalah salah satu penyakit non medis. Maka ketika ada tanda-tanda seperti itu yang telah kami sebutkan, setiap muslim dianjurkan untuk diruqyah agar terlepas dari penyakit dan musibah tersebut. Pada tahun 2009, ketika guru Al-Fakir, yaitu Habib Taufik bin Abdul Qadir Segap Pasuruan, mengutus saya ke Jakarta untuk mengamalkan ilmu saya yang telah diajarkan oleh beliau dan guru-guru yang ada di sana untuk dakwah di Jakarta, karena saya kelahiran Jakarta. Tiba-tiba ada beberapa sahabat, beberapa tetangga yang mereka sakit tidak wajar karena mereka melihat saya santri lulusan pesantren, maka mereka memanggil saya, mengundang saya. Subhanallah, Allah berikan kesembuhan. Padahal saya membaca Rotibul Haddad saat itu karena memang saya di pondok pesantren membaca beberapa bab ruqyah, tetapi secara singkat-singkat, tidak mendalami secara khusus, karena memang tidak ada di pondok pesantren sana pendalaman praktek ruqyah. Hanya kami pernah melihat guru-guru kami ketika menangani beberapa santri ya atau orang lain yang mengalami sakit. Nah, kemudian dari situlah banyak warga yang tertarik memanggil saya, mengundang saya untuk penanganan baik medis ataupun non medis. Kemudian berlanjut terus tahun demi tahun sampai kami, padahal kami di sana fokus untuk pengajaran fikih, pengajian-pengajian dengan pembacaan maulid, baik maulid Simtudorar atau maulid Dia Ulami. Pada saat itu kami ajak para jamaah di sebelah di tetangga, yaitu Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, alhamdulillah. Ini pun juga serban dari beliau, dan kami mengajak para jamaah
yang kami bimbing untuk menghadiri setiap malam Jumat di majelis beliau. Alhamdulillah banyak para jamaah yang terkesan hati mereka sehingga betul-betul mencintai Nabi, arahan dari bimbingan guru kami juga Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah. Dari situ kami mendapat restu dari Habib Taufik, dari Habib Mundir untuk istiqomah di dalam dakwah dari apa yang kita bisa mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Ternyata tanpa kita sadari mengalir begitu saja arahan dari Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kami berkecimpung di dalam dunia ruqyah karena banyaknya manfaat yang kita berikan atas izin Allah kepada orang-orang yang sakit. Allah berikan kesembuhan zahir dan batin. Allah bahagiakan mereka dan kembali di dalam jalan yang benar, dari mereka yang asalnya preman, dari mereka yang asalnya tidak pernah sholat, dari mereka yang asalnya bahkan non-muslim. Ada beberapa yang masuk Islam sabab daripada dakwah ini. Maka banyak komunitas yang menyuruh saya untuk membuat satu kelompok dan mengajarkan mereka ilmu yang telah kami praktekkan. Akhirnya kami membentuk satu komunitas di tahun 2012, yaitu Keluarga Besar Ruqyah Aswaja, dan kami meminta izin restu dari guru kami Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah, beliau meninggal alhamdulillah, dan juga Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas, Sahib Ruqyah yang sudah bertahun-tahun, dan mereka alhamdulillah memberikan izin dan merestui kepada kami. Dari restu itulah Allah berikan keberkahan, Allah berikan kelancaran sampai membentuk yayasan ya yang sudah berbadan hukum, yaitu KBRA, Keluarga Besar Ruqyah Aswaja. Dan misi kami di dalam ini adalah sebagaimana telah Allah firmankan, yang kami mengambil dari ayat Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan dan senantiasa kami turunkan daripada Al-Qur'an yang merupakan sifat dan rahmah bagi orang beriman. Sifat di sini kami pahami adalah isyaratun ila takhalli, mengisyaratkan kepada prinsip pembersihan. Pembersihan dari penyakit rohani, baik akidah yang sesat, pembersihan daripada akhlak yang tercela, dan juga penyakit jasmani, yaitu pembersihan dari penyakit zahir dan batin. Warahma fi hadhil ayat isyaratun ila tahalli, dan rahmat dalam ayat ini adalah mengisyaratkan kepada prinsip tahalli, yaitu penghiasan. Setelah dibersihkan dari akidah yang menyimpang, maka kita hiasi dengan akidah yang lurus. Setelah dibersihkan dari akhlak yang tercela, maka tahalli, kita hiasi dengan akhlak yang terpuji. Setelah dibersihkan daripada penyakit zahir dan batin, maka kita hiasi dengan sehat walafiat dan rahmat dalam tubuh kita. Inilah dua prinsip yang kita pegang agar kita senantiasa berada di jalan ulama-ulama salaf, di jalan ulama para guru-guru kita dari kalangan habaib dan kiai, agar tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Dan satu prinsip kami yang kita pegang, hadis Nabi SAW, yaitu is'allaha bil Qur'an wa la tas'alun nasa bil Qur'an. Mintalah kepada Allah dengan Al-Quran, jangan minta kepada manusia dengan Al-Quran. Prinsip inilah yang kami pegang agar kita tidak menyimpang, yaitu memohon kepada Allah dengan wasilah Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran lillahi ta'ala, tidak ada tendensi apapun, dan juga membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita, orang-orang sakit dan lain sebagainya, dengan melalui Al-Quran tanpa ada imbalan apapun. Dan wala tas'alun nasa bil Quran, jangan mintalah kepada manusia dengan Al-Quran. Artinya jangan jadikan Al-Quran ini sebagai topeng untuk mencari keuntungan duniawi dan untuk mencari pangkat atau kehormatan di pandangan manusia. Dua prinsip ini kami pegang betul-betul, dan alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia, alhamdulillah cabang kami bergerak dan aktif, hampir 10.000 jamaah yang aktif, dan itu seluruh Indonesia, bahkan juga luar negeri, di Johor Bahru, di Singapura dan Taiwan, dan semua atas bimbingan dan restu daripada guru-guru kami yang soleh.
Banyak sekali keluh kesah di dalam menjalani ruqyah, karena ruqyah ini memang kebanyakan dia lebih ampuh dan berkaitan dengan penyakit-penyakit non medis. Misal contoh penyakit sihir yang lebih banyak terjadi di Indonesia, ya. Ada orang yang hasut, dengki, ada orang yang membenci, persaingan atau tumbal atau pesugihan dan sebagainya, yang melalui bantuan para dukun, dan tentunya para dukun melalui bantuan jin-jin yang kafir, yang fasik. Maka ketika kita menangani pasien dan mengeluarkan keluhan mereka dari jin-jin yang diikat di tubuh mereka, kita juga mendapat resiko serangan balik dari dukun tersebut. Mungkin dukun itu merasa kalah, dukun itu kurang puas, dan dukun itu dendam kepada kita, maka dukun-dukun itu juga menyerang kita. Kalau kita